Logika berpikirnya Prabowo itu gimana sih? Kalau Marsinah dijadiin pahlawan atas dasar ketidakadilan dan perjuangan buruh, bukannya presiden waktu itu berarti gagal menghadirkan keadilan dan mesejahterakan para buruh sampai buruhnya harus berjuang? Kok malah jadi pahlawan juga presidennya? Aneh banget. Gue jujur-jujuran aja ya, gue tuh nggak peduli Pak Soeharto dapat gelar pahlawan nasional, nggak peduli. Gue nggak mau mempermasalahkan itu, gue nggak peduli. Walaupun lu bilang Pak Soeharto berkontribusi pembangunan segala macam, nggak peduli. Karena menurut gue, alasan yang paling terkuat kenapa Pak Soeharto mendapatkan gelar itu, karena menantunya menjadi orang nomor 1. Oke guys, balik lagi di Nyerocos Politisi Maxos. Ini ada pro dan kontra guys ya, soal Pak Soeharto dijadikan pahlawan nasional ya. Ini banyak juga netizen yang mengkritik habis-habisan ya, nggak setuju soal Pak Soeharto jadi pahlawan nasional karena banyak kejahatan di masa lalunya ya, di saat dia memimpin negeri ini 30 tahun guys. Nah ini kan banyak netizen yang komentar karena dia dikasih pahlawan nasional karena yang memimpin sekarang kan menantunya ya, makanya dikasih pahlawan nasional guys. Maka dari itu rame-rame netizen mengkritik Pak Prabowo habis-habisan. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja ke videonya. Gue jujur-jujuran aja ya, gue tuh nggak peduli Pak Soeharto dapat gelar pahlawan nasional, nggak peduli. Gue nggak mau mempermasalahkan itu, gue nggak peduli. Walaupun lu bilang Pak Soeharto berkontribusi pembangunan segala macam, nggak peduli. Karena menurut gue, alasan yang paling terkuat kenapa Pak Soeharto mendapatkan gelar itu, karena menantunya menjadi orang nomor 1. Udah itu aja, kelar. Ya, gak usah banyak perdebatan, kelar. Lu bisa lihat waktu di zaman Pak Jokowi berapa banyak dan berapa kali dia ngasih penghargaan yang kayak gitu ke keluarganya, berapa banyak, bahkan ke istrinya. Jadi gak usah kaget. Itu malah meyakinkan gua, gelar-gelar kayak gitu lagi kayaknya udah nggak terlalu spesial, karena didapatkan bukan karena kontribusi atau perjuangan, tapi didapatkan cuman karena siapa waktu itu yang berkuasa. Mungkin kalau nanti next time anak gua menjadi orang yang berkuasa, bisa aja anak gua mengangkat gua menjadi pahlawan nasional, bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Dan di sini yang gue sesalkan ketika ada narasi kayak begini. Emang lu tahu apa kekejaman di zaman Soeharto? Emang lu hidup di zaman itu? Itu yang gua nggak suka tuh, ada narasi begitu. Kalau kita pakai logika yang sama, berarti juga lu nggak bisa ngejudge kalau Fir'aun itu jahat, kan lu nggak hidup di zamannya. Lu nggak bisa ngejudge Raja Namrud juga jahat, kan lu nggak hidup di zamannya. Lu nggak bisa berkata kalau Hitler itu manusia yang nggak manusiawi. Lu nggak bisa ngejudge gitu karena lu nggak hidup di zamannya. Bahkan lu nggak bisa bilang tuh kalau Yudas Iskariot itu jahat. Nggak bisa bilang karena lu nggak hidup di zamannya. Mungkin kalau lu hidup di zamannya juga, lu adalah salah satu kubu yang mendukung Yudas. Ini yang gua benci nih, ini yang gua benci. Sebuah narasi goblok yang dilontarkan dari manusia yang cacat logika, yang dimana itu dikonsumsi oleh orang-orang bodoh lainnya. Seolah-olah masyarakat Indonesia ini semuanya logikanya udah rusak dan mau menerima kebodohan semacam itu. Jadi tolong yang kayak gitu jangan dinormalisasikan, kebangetan bodoh logika kayak begitu. 10 November kemarin bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, beberapa orang diangkat menjadi pahlawan nasional. Salah satunya yaitu Marsinah, seorang perempuan yang merupakan aktivis buruh. Dan anehnya pada saat yang bersamaan ada juga orang yang diduga bertanggung jawab atas tragedi meninggalnya Marsinah diangkat juga sebagai pahlawan. Siapa itu? Soeharto. Siapa sih sebenarnya Marsinah ini? Marsinah adalah seorang karyawan dari PT CPS, sebuah pabrik yang bergerak memproduksi jam tangan. Jadi pada saat itu PT CPS ini mencoba untuk meningkatkan produksinya, sehingga dampaknya jumlah jam kerja karyawan per harinya itu meningkat. Dari tadinya jam kerjanya cuma 8 jam, bisa menjadi 9 bahkan sampai dengan 12 jam dalam sehari. Namun mirisnya, bayaran yang diterima oleh setiap karyawan tetap sama. Hal inilah yang menimbulkan pergejolakan. Jadi para karyawan yang dikomandoi oleh Marsinah dan kawan-kawan melakukan aksi demo. Dan kita ketahui pada masa itu, pada kepemimpinan Soeharto, orang sangat tidak bisa untuk bersuara. Kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Sehingga apabila ada yang bersuara, menjadi sasaran bidik intelijen pemerintah. Dan sayangnya pada aksi ini, orang-orang yang dianggap sebagai provokator, padahal mereka hanya menyuarakan aspirasinya, hanya menyuarakan keinginannya yang terjolimi, haknya yang dirampas. Mereka menjadi bidikan intelijen Kodim dan diduga mereka diculik. Dan pada saat itu, pada malam hari, Marsinah mencoba mencari tahu di mana keberadaan kawan-kawannya.
Pada malam yang sama juga, Marsina dinyatakan hilang dan ditemukan esokan harinya dalam keadaan sudah tidak bernyawa, dengan luka di sekujur tubuhnya yang menjelaskan bahwa dia sebelum meninggal mengalami penderitaan yang sangat kejam. Bahkan alat kelaminnya pun rusak akibat dimasukkan diduga benda tumpul. Makanya di sini ada keanehan, orang yang dianggap bertanggung jawab dan sang korban diangkat bersamaan menjadi pahlawan nasional. Aduh. Dalam logika, inilah gambaran pahlawan di negeri Konoha. Naik ke kekuasaan dengan cara berdarah-darah. Berkuasa selama puluhan tahun dengan cara tangan besi. Meninggalkan kekuasaan dengan kondisi negara hancur. Meninggalkan dunia dengan status koruptor. Pantaskah dia disebut pahlawan? Tidak. Menurut saya, dia lebih pantas menjadi seorang penjahat. Jangan heran, sebentar lagi mata uang kita akan dihiasi dengan gambar dirinya. Nama jalan-jalan di kota-kota akan dinamai dengan nama dirinya. Semoga saja pemimpin Konoha saat ini hanya setengah periode. Ternyata untuk menjadi seorang pahlawan sekarang hanya perlu cukup banyak uang. Buat kita pasti mempertanyakan, kenapa negara memaksakan diri menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional? Padahal nggak nambah lapangan pekerjaan, nggak nambah investasi, nggak nambah APBN. Tapi buat negara, sepenting itu. Karena mereka ingin menggunakan cara-cara Orde Baru yang lama, yang keji, untuk bisa kembali sah digunakan di zaman sekarang. Maka mereka penting menggunakan Soeharto sebagai pahlawan dan sebagai tameng. Jadi cara-cara Soeharto dalam membungkam mereka yang kritis terhadap kebijakan negara, ketika Soeharto memenjarakan, menembak, menculik, membunuh, menggusur masyarakat yang kritis, itu sah kalau dilakukan kembali di era Prabowo misalnya. Jadi kalau sekarang kita ngelihat ada kerangka manusia Reno Farhan, penangkapan dan tersangka ratusan aktivis, dan seterusnya, ya itu sah-sah aja karena tinggal bilang, ya Soeharto juga dulu gitu tetap pahlawan. Ketika Soeharto menjadikan keluarganya sebagai kekuatan utama korupsi, kolusi, nepotisme dia, sah-sah aja kalau Jokowi pengen bilang, ya kan saya majuin Gibran, Kaesang, Bobi, gak apa-apa dong, Soeharto juga KKN bareng keluarganya, tetap pahlawan kan, masa saya nggak boleh? Dan kalau kata buku Politics of Recognition, penting untuk menjadikan Soeharto sebagai pemenang sejarah. Karena sekarang kita tahu, banyak pejabat publik kita adalah orang-orang yang juga dulu terkoneksi dengan Orde Baru. Dan juga aktor-aktor pelanggar HAM. Mereka perlu diputihkan dengan bilang, enggak, gua nggak bisa lagi diadili, nggak bisa lagi dipidana, lu nggak bisa lagi tunjuk-tunjuk gua sebagai aktor pelanggar HAM. Gen Z nggak usah sosok bilang Soeharto penjahat, kalian belum lahir di era itu. Berarti gua nggak bisa bilang Belanda, Jepang, Firaun penjahat gitu, karena belum lahir di era itu. Welcome to Orde paling baru ya, teman-teman semua. Soeharto Salam Pancasila. nasional. Sekarang sudah sah bahwa Soeharto adalah pahlawan nasional. Sudah, nggak usah ribut lagi. Ya, kalau kalian tidak setuju, kalian berani sama Prabowo. Kalian berani menentang Prabowo. Kalian siap terima resikonya. Kalian berani melawan Prabowo. Kalian siap hilang. Ya begitulah kebijaksanaan seorang presiden ya. Walaupun kita tidak setuju tapi tetap sah. Oke? Ya, peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila selalu benar. Merdeka.